Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, abang-abang dan kakak semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Kisah sepotong tulang yang menggetarkan gubernur. Seorang Yahudi mengadu pada Khalifah Umar perihal rumah dan tanahnya yang terancam digusur oleh gubernur Mesir. Saat menjabat sebagai gubernur, Amr bin As hendak menata Fustat, yang kala itu merupakan ibu kota Mesir. Berbagai fasilitas umum pun didirikannya, semisal jalan, pasar, dan kantor-kantor pemerintahan. Hanya satu yang belum ada, yakni keberadaan masjid raya. Memang sudah ada sebuah masjid di Fustat, tetapi tempat ibadah itu tidak lagi mampu menampung jemaah yang jumlahnya terus bertambah. Maka perluasan masjid tersebut menjadi sebuah keperluan yang mendesak. Demikianlah pandangan sang gubernur Mesir. Kebetulan ada sebidang lahan yang belum dibebaskan di sebelah timur masjid tersebut. Tanah itu dimiliki seorang warga Mesir yang beragama Yahudi. Orang itu pun sudah lama mendirikan rumah di sana dan tinggal di dalamnya. Lelaki non-muslim itu sudah mendengar desas-desus tentang rencana proyek pembangunan Masjid Fustat. Ia pun mulai was-was, rumah dan tanahnya ini akan digusur oleh sang gubernur. Benar saja, beberapa kali utusan Amr bin As mendatangi rumahnya, dan kedatangan pertama mereka membujuk warga Yahudi agar mau menjual rumah riotnya ini. Bahkan pemerintah kota menawarkan 2 kali lipat dari harga normal. Namun si Yahudi bersikeras menolak tawaran tersebut sebab ia merasa sudah kerasan tinggal di sana. Lagi mau kemana lagi dirinya bertempat tinggal. Dari hari ke hari makin banyak utusan Amr bin As yang menyambangi rumahnya. Terakhir mereka sampai membentak dan mengancamnya karena tidak tahan lagi orang Yahudi itu lalu pergi ke Madinah untuk mengadukan keadaannya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Jangan bayangkan kondisi saat itu mirip dengan masa sekarang. Kalau itu orang-orang di daerah cenderung mengetahui nama, tetapi tidak begitu mengenal wajah pemimpinnya. Pria Yahudi itu pun demikian. Ia memang tahu bahwa daulah Islam dipimpin sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana rupa sang Amirul Mukminin tidak diketahui sama sekali. Yang jelas, penguasa kekhalifahan itu tinggal di Madinah. Sepanjang perjalanan si Yahudi agak cemas jika dalam pikirannya, gubernur saja sudah larut dalam hidup bermewah-mewah. Bagaimana dengan atasannya? Pasti istana khalifah jauh lebih mentereng dibandingkan dengan Mir Amr bin As. Dan lagi, dirinya bukanlah seorang muslim. Sebenarnya orang Yahudi ini mulai merasa rihlahnya akan sia-sia belaka. Bagaimana mungkin warga yang beda agama akan didengarkan keluh kesahnya? Namun kembali ke Fustat pun bukanlah solusi. Ia sudah terlanjur gusar dengan sikap keras gubernur Mesir. Akhirnya orang Yahudi itu tiba di Madinah. Setelah bertanya kepada beberapa warga di pasir, ia pun melangkahkan kaki ke arah yang ditunjukkan mereka. Di sanalah Umar tinggal, katanya. Betapa tak habis pikir si Yahudi. Sesuai alamat yang diberikan, ia justru mendapatkan sebuah rumah yang kira-kira sama jeleknya dengan rumahnya sendiri. Di pelataran bangunan kecil itu, seorang laki-laki badan tegak sedang tidur-tiduran di bawah rindangnya pohon kurma. Orang Yahudi itu pun menghampirinya. "Pak, apakah ada tahu di mana istana Khalifah Umar bin Khattab?" tanyanya. "Rumah Umar?" "Ya, saya tahu. Istananya di atas lumpur. Pengawalnya adalah anak-anak yatim piatu, para janda tua, orang-orang miskin, dan papa. Pakaian kebesarannya ialah rasa malu dan ketakwaan pada Allah," jawab pria itu panjang lebar. Istananya di atas lumpur, pengawalnya adalah anak-anak yatim piatu, para janda tua, orang-orang miskin, dan papa. Pakaian kebesarannya ialah rasa malu dan ketakwaan pada Allah.
Mendengar jawaban tersebut, orang Yahudi ini kian bingung. Jadi di mana Khalifah Umar? Ia bertanya lagi. Saya sendiri adalah Umar bin Khattab. Seketika warga Mesir itu terkejut untuk sesaat. Diperhatikannya wajah lelaki di hadapannya itu. Sedikit tidak percaya. Ia pun berusaha menjaga sikapnya. Sebagai di depan seorang pejabat. Apa yang membuatmu jauh-jauh dari Mesir ke sini? Tanya Umar. Orang Yahudi itu pun menerangkan perangai Amr bin As kepada Amirul Mukminin. Gubernur Mesir itu diceritakan telah memaksa dan mengintimidasinya untuk menjual rumahnya satu-satunya. Alasannya ingin memperluas masjid kota. Tapi proyek itu dapat menggusur tempat tinggalnya. Setelah mendengar cerita panjang lebar, Sayyidina Umar menyuruh Yahudi tersebut untuk mengambil sepotong tulang unta dari dekat pohon kurma. Lelaki Mesir itu mematuhinya. Kemudian Umar menghunuskan pedang secepat kilat. Sang khalifah melesatkan senjata itu. Sebuah garis lurus pun tergores pada permukaan tulang tersebut. Bawa tulang ini dan tunjukkan kepada gubernur Amr bin As. Si Yahudi hanya bisa terdiam dan menuruti perintah Al-Faruq. Sebenarnya ia bingung apa maksud Umar dengan instruksinya ini. Namun lutut dan tangannya sudah gemetar duluan setelah melihat kelihatan pedang tadi. Akhirnya lelaki itu tiba di negerinya. Sesuai amanah sang khalifah, ia pun memberikan sepotong tulang unta dari Madinah itu kepada Amr bin As. Ternyata sang gubernur Mesir seketika pucat pasi. Badannya gemetar, keringat dingin bercucuran membasahi kepala dan lehernya. Tanpa basa-basi, Amr menyuruh bawahannya untuk tidak lagi mengganggu warga Yahudi itu. Bahkan proyek perluasan masjid raya dibatalkan sama sekali. Tahukah engkau maksud tulang ini? Umar memerintahkan kepada sebagai gubernurnya untuk tidak main-main dengan keadilan. Sikapku harus lurus terhadap rakyat, bagaikan lurusnya goresan pada tulang ini yang telah merasakan sabetan pedang khalifah, kata Amr. Demikian abang-abang, kakak-kakak semuanya, penjelasan tentang kisah sepotong tulang yang menggetarkan gubernur. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita ambil hikmahnya. Dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.